Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusdur Herdianto, mahasiswa Universitas Siber Asia. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rangkuman dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 garis miring SEOJK titik 05 garis miring 2021 yang berisi tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank, perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling sedikit mencakup 4 pilar, yaitu yang pertama pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, pencukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, yakni sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Slide selanjutnya, terdapat pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Poin A, pengawasan aktif terhadap manajemen risiko di perusahaan melibatkan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Tanggung jawab mereka yakni untuk memahami, memberikan arahan, melakukan pengawasan, dan memitigasi risiko secara aktif. Beberapa poin penting dalam pelaksanaan pengawasan mencakup kewenangan dan tanggung jawab, baik dari direksi, Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah. Poin B, sumber daya manusia. Direksi memiliki sumber tanggung jawab terkait penerapan manajemen risiko terkait sumber daya manusia yang melibatkan langkah-langkah seperti menetapkan kualifikasi SDM, memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM, mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai, termasuk rencana suksesi dan numerisasi, memastikan peningkatan kompetensi dan integritas melalui program pendidikan dan pelatihan, menempatkan pegawai kompeten pada fungsi yang sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Yang terakhir, memastikan bahwa pejabat dan staf memiliki pemahaman tentang risiko, faktor risiko, dan kemampuan komunikasi yang baik. Di poin C, organisasi manajemen risiko. Dalam upaya penerapan manajemen risiko yang efektif, direksi menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan aspek seperti pertama, struktur organisasi dengan kejelasan, tugas, dan tanggung jawab terkait manajemen risiko sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha. Yang kedua, kepemilikan komite manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko yang independen. Yang ketiga, desain struktur organisasi untuk memastikan independensi fungsi pengendali internal dan manajemen risiko terhadap fungsi bisnis dan operasional. Yang keempat, struktur yang mendukung akses dan pelaporan langsung fungsi manajemen risiko kepada direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Yang kelima, penanggung jawab fungsi manajemen risiko memiliki kewenangan untuk memberikan informasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berdampak material pada sistem manajemen risiko perusahaan. Yang keenam, kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik kompleksitas lini usaha serta dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dan kinerja pegawai terkait. Di bab selanjutnya ada kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Kerangka manajemen risiko meliputi penerapan manajemen risiko yang efektif, memerlukan kerangka manajemen risiko yang mencakup strategi, kebijakan, dan prosedur,
serta limit risiko yang jelas, sejalan dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Poin selanjutnya, penyusunan strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko harus sesuai mempertimbangkan jenis risiko, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko tingkat risiko yang akan diambil, dan peraturan yang berlaku. Poin terakhir, infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia berkualitas diperlukan untuk mendukung penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Selanjutnya ada strategi manajemen risiko. Poinnya yakni strategi manajemen risiko harus sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil juga dan toleransi terhadap risiko. Disusun untuk mengelola eksposur risiko secara terkendali dengan orientasi jangka panjang dan alokasi sumber daya yang memadai. Poin selanjutnya melibatkan penilaian atas sasaran bisnis, kondisi ekonomi, organisasi perusahaan, kondisi keuangan, dan faktor eksternal dan internal lainnya. Direksi harus menjelaskan, mengkomunikasikan, dan melakukan kaji ulang strategi manajemen risiko secara berkala. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Direksi harus memberikan arahan jelas mengenai tingkat risiko yang akan diambil. Tingkat risiko yang akan diambil mencerminkan strategi bisnis dan terwujud dalam rencana bisnis perusahaan. Toleransi risiko ditetapkan sebagai batas maksimum, bisa kuantitatif atau kualitatif. Yang pastinya harus jalan dengan tingkat risiko yang akan diambil. Kebijakan dan prosedur. Kebijakan manajemen risiko harus sesuai atau sejalan dengan visi misi dan strategi perusahaan, relevan dengan jenis risiko, dan menjelaskan hubungan antara manajemen risiko dengan tujuan perusahaan. Prosedur manajemen risiko mencakup tahapan proses, akuntabilitas, kaji ulang berkala, dan dokumentasi yang memadai. Kebijakan dan prosedur harus diadaptasi sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha, tingkat risiko, profil risiko, dan peraturan yang berlaku. Kemudian ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan secara proaktif dan mencakup seluruh aktivitas perusahaan. Analisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya merupakan bagian dari proses identifikasi risiko. Pengukuran risiko disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Sistem pengukuran harus mampu mengukur sensitivitas, kecenderungan, beban faktor risiko secara individu, dan eksposur risiko secara keseluruhan. Pengendalian risiko. Perusahaan memiliki sistem pengendalian risiko yang mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengendali risiko disesuaikan dengan eksposur risiko dan tingkat risiko yang akan diambil. Kemudian, pemantauan risiko. Risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan dipantau melalui dokumentasi risiko atau risk register. Pemantauan dilakukan oleh fungsi bisnis, operasional, dan fungsi manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala kepada manajemen. Sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko mendukung proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Sistem ini harus memastikan ketersediaan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Laporan profil risiko disusun secara berkala dan disampaikan kepada direksi. Pengembangan sistem informasi. Perusahaan harus memastikan bahwa pengembangan sistem informasi baru tidak mengganggu keseimbangan sistem informasi yang ada. Outsourcing dalam pengembangan perangkat lunak harus dilakukan dengan klausul pemeliharaan dan penginian. Pengujian dan pemeliharaan. Sebelum menerapkan sistem informasi baru, perusahaan harus melakukan pengujian untuk memastikan efektivitas dan akurasi proses dan keluaran. Sistem backup dan prosedur harus disiapkan untuk mencegah gangguan dalam proses pemantauan risiko. Integrasi risiko yang melekat pada transaksi dan produk perusahaan, termasuk produk dan aktivitas baru, harus diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen. Selanjutnya ada sistem pengendali internal yang menyeluruh. Yang pertama, sistem pengendali internal
dalam manajemen risiko, yakni pengendalian internal yang efektif mendukung penerapan manajemen risiko. Tanggung jawab, sistem pengendalian internal melibatkan seluruh fungsi bisnis dan operasional, fungsi pendukung, dan fungsi audit internal. Fokus sistem pengendalian internal mencakup perlindungan aset, pelaporan keuangan, dan manajerial yang dapat dipercaya. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan mengurangi risiko kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran. Poin kedua, aspek yang perlu diperhatikan dalam sistem pengendalian internal, penerapan efektif dari prinsip pemisahan fungsi atau 4S Principle. Sistem pengendalian internal minimal mencakup kesesuaian dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha perusahaan. Elemen-elemen kunci termasuk penetapan wewenang dan tanggung jawab, jalur pelaporan yang jelas, struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, dan pelaporan keuangan serta operasional yang akurat dan tepat waktu. Poin ketiga, pelaksanaan kaji ulang terhadap manajemen risiko. Kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh fungsi manajemen risiko dan fungsi audit internal. Frekuensi dan intensitas kaji ulang dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan eksposur risiko, perubahan kondisi pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan risiko. Kaji ulang melibatkan evaluasi keandalan kerangka manajemen risiko, penerapan manajemen risiko oleh fungsi bisnis, operasional, dan pengujian serta evaluasi yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. Yang keempat, tanggung jawab fungsi audit internal. Fungsi audit internal bertanggung jawab atas pemantauan terhadap perbaikan atas hasil temuan audit internal dan eksternal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan kepada direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan. Yang kelima, responsif terhadap kelemahan dan penyimpangan. Tingkat responsif perusahaan terhadap kelemahan dan penyimpangan harus diukur dan dijaga terhadap kontrol internal eksternal yang berlaku. Tahap selanjutnya, penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko. Di dalam salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 8 /SEOJK titik 05 2021 terdapat beberapa risiko yang menjadi perhatian antara lain risiko strategis, operasional, asuransi, kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, serta reputasi. Penerapan yang dilakukan fokus terhadap 4 poin, yaitu pengawasan aktif dari direksi, Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan penerapan manajemen risiko, pencocokan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penentuan limit risiko organisasi manajemen risiko. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang terakhir, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Kemudian, penilaian profil risiko. Penilaian dilakukan oleh perusahaan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap yang pertama, risiko yang melekat. Yang kedua, kualitas penerapan manajemen risiko. Berdasarkan penilaian tersebut, berdasarkan profil risiko yang memuat tingkat risiko untuk masing-masing risiko dan peringkat profil risiko perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.